eksponen dan logaritma umum. Yang pertama yaitu definisi fungsi eksponen dengan basis A. A besar dari 0 dan bilangan real X. A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Contoh yaitu 3 pangkat 2 sama dengan E pangkat 2 ln 3, hampir sama dengan 9.000. Sehingga kita dapat menulis ln A pangkat X sama dengan ln E pangkat X ln sama dengan X. Yaitu sifat-sifat dari A pangkat X. Teorema A sifat dari eksponen. Jika A besar dari 0, B besar dari 0, dan X, Y bilangan real, maka A pangkat X, A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. 2. A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurang Y. 3. A pangkat X pangkat Y sama dengan A pangkat X dikali Y. 4. A kali B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. 5. A per B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Bukti teorema 2 dan 3. Teorema 2 yaitu A pangkat X per A pangkat Y sama dengan E pangkat ln A pangkat X per A pangkat Y sama dengan E pangkat ln A pangkat X dikurang ln A pangkat Y. Sama dengan E pangkat X ln A kurang Y ln A sama dengan E pangkat X dikurang Y ln A. Teorema 3 yaitu A pangkat X dipangkatkan Y sama dengan E pangkat Y ln A pangkat X sama dengan E pangkat X kali Y ln A. Sama dengan A pangkat X kali Y. Teorema B yaitu aturan fungsi eksponen, di mana dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Bukti, dx A pangkat X sama dengan dx dalam kurung E pangkat X ln A sama dengan E pangkat X ln A dx X ln A sama dengan A pangkat X ln A. Rumus integral diperoleh dari rumus turunan, yaitu integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A pangkat X tambah Y, di mana sama dengan 1. Tentukan dx dari 3 akar X. Misal U sama dengan akar X, maka dx 3 pangkat akar X sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 dx akar X. Sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 per 2 akar X. Tentukan dy per dx jika y sama dengan X pangkat 4 tambah 2 dipangkatkan 5 tambah 5 pangkat X pangkat 4 tambah 2 itu dy per dx sama dengan D dikali X pangkat 4 tambah 2 dipangkatkan 5 tambah 5 pangkat X pangkat 4 tambah 2 per dx. D kali X pangkat 4 tambah 2 dipangkatkan 5 per dx ditambah D dikali 5 pangkat X pangkat 4 tambah 2 per dx. Dengan 5 X pangkat 4 tambah 2 dipangkatkan 4 dikali 4X
pangkat 3 ditambah 5 pangkat X pangkat 4 tambah 2 ln 5 dikali 4X pangkat 3. Sama dengan 4X pangkat 3, 5X pangkat 4 tambah 2 pangkat kali 4 tambah 5 pangkat X pangkat 4 tambah 2 ln 5. Sama dengan 20X pangkat 3 dikali X pangkat 4 tambah 2 dipangkat kali 4 tambah 5X pangkat 4 tambah 1 ln 5. Yang kedua itu tentukan integral dari 2 pangkat X pangkat 3 kali X kuadrat dx. Misalkan U sama dengan X pangkat 3, maka DU sama dengan 3X kuadrat dx. Integral 2 pangkat X pangkat 3, X pangkat 2 dx sama dengan 1/3 integral 2 pangkat U du sama dengan 1/3 2 pangkat U per ln 2 ditambah J. Sama dengan 2 X pangkat 3 per 3 ln 2 tambah J. Selanjutnya itu fungsi logaritma log A. Karena X sama dengan A pangkat X naik, maka fungsi f mempunyai inverse. Inverse-nya adalah fungsi logaritma dengan basis A. Definisi, itu misalkan A bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka Y sama dengan log A X, yaitu di mana X sama dengan A pangkat Y. Basis biasa digunakan pada logaritma adalah 10 atau logaritma biasa, namun pada kalkulus sama dengan skalatif basis yang digunakan yaitu E. Log E, X sama dengan ln X. Perhatikan sama dengan A, X sehingga X sama dengan A pangkat Y. Maka ln X sama dengan Y ln A. Dapat disimpulkan log A, X sama dengan ln X per ln A. Dengan menggunakan sifat yang sama pada teorema 6.1, maka diperoleh dx log A X sama dengan 1 per X ln A. Jika Y sama dengan log 10, X pangkat 4 tambah 13, tentukan dy per dx. Solusinya yaitu misalkan U sama dengan X pangkat 4 tambah 13, dengan menggunakan aturan rantai, dy per dx sama dengan 1 per X pangkat 4 tambah 13 log 10 dikali 4X pangkat 3. Sama dengan 4X pangkat 3 per X pangkat 4 tambah 13 log 10. Selanjutnya itu fungsi A pangkat X pangkat A, dan X pangkat X. Bandingkan ketiga di samping. Itu fx sama dengan A pangkat X untuk eksponen, di mana dx per A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Dx sama dengan X pangkat A fungsi pangkat, di mana dx X pangkat A sama dengan AX pangkat A kurang 1. Integral X pangkat A dx sama dengan 1 per A tambah 1 E X pangkat A tambah 1 ditambah J, di mana A tidak sama dengan 1. Mencari fx sama dengan X pangkat X, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu kita dapat menulis Y sama dengan X pangkat X sama dengan E X pangkat X. Dengan menggunakan aturan rantai dan perkalian, maka dxy sama dengan E pangkat X ln X, dx X ln X sama dengan X pangkat X, 1 sama ln X. Metode kedua itu turunan dari logaritma. Y sama dengan X pangkat X.
ln Y sama dengan X ln X. Dx ln Y sama dengan Dx X ln X. Seper Y dx Y sama dengan 1 tambah ln df Y sama dengan Y kali 1 tambah ln X sama dengan X pangkat X dikali 1 ln X. Contoh, yang pertama yaitu jika Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikalikan Pi tambah Pi sin X, tentukan dy per dx. Solusinya yaitu dy per dx sama dengan Pi dikali X kuadrat ditambah 1 dikalikan Pi kurang 1 dikali 2X tambah Pi sin X ln Pi cos X. 2. Jika Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan sin X, tentukan dy per dx. Kita gunakan solusi turunan logaritma. Itu ln Y sama dengan ln X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan sin X, ln Y sama dengan sin X dikali ln X kuadrat ditambah 1. D ln Y per dx sama dengan D sin X ln X kuadrat 1 per dx. 1 per Y, dy per dx sama dengan sin X 2X kurang X kuadrat ditambah 1 ditambah cos X ln X kuadrat ditambah 1. dy per dx sama dengan X kuadrat tambah 1 dipangkatkan sin X 2X sin X per X kuadrat tambah 1 tambah cos X ln dikali X kuadrat tambah 1. Kesimpulannya yaitu yang pertama, fx sama dengan ax fungsi eksponen umum, di mana dx a pangkat x sama dengan a pangkat x ln a, integral a pangkat x dx yaitu 1 per ln a dikali a pangkat x ditambah c, di mana a tidak sama dengan 1. Yang kedua yaitu fn sama dengan a pangkat x pangkat a fungsi pangkat, di mana dx x pangkat a sama dengan a x pangkat a dikurang 1. Integral x pangkat a dx yaitu 1 per a tambah 1 x pangkat a tambah 1 tambah c, di mana a tidak sama dengan 1. Yang ketiga yaitu fx sama dengan log a. Yang ketiga yaitu fx sama dengan log ax fungsi logaritma umum, di mana log ax sama dengan ln x per ln a. Dx log a x sama dengan 1 per x ln a. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Yang log X, yang log AX itu tuh sama dengan A log X berarti, Nurul? Bisa dikatakan sama, Putri. Terima kasih, Nurul. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih guys. Siapa lagi? Ya Mutia bentar.
Ada nampak teman-teman? PowerPoint-nya? Ada, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Farina, NIM 2102994 akan menjelaskan materi pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial. Di sini kita akan mencari model eksponensial yang dapat menyelesaikan kasus pertumbuhan. Kita akan mengasumsikan model tersebut dengan laju pertumbuhan pada suatu saat berbanding lurus dengan banyaknya populasi pada saat itu. Yang dapat kita tulis dengan dy per dt sama dengan ky untuk suatu konstanta k. Kita akan mencari fungsi yang memenuhi persamaan diferensial dy per dt sama dengan ky. T-nya kita bawa ke kanan dan Y kita bawa ke kiri. Maka didapatkan 1 per Y dy sama dengan K dt. 1 Y per dy diintegralkan akan menjadi ln Y sama dengan integral K dt KT tambah C. Pada saat T0, maka Y sama dengan Y0. T0 itu kita misalkan sebagai pertumbuhan pada populasi awal. Maka didapatkan ln Y0 sama dengan K dikali 0 ditambah C. C sama dengan ln Y0. Lalu kita substitusi pada fungsi ln Y sama dengan KT tambah C. Menjadi ln Y sama dengan KT, C-nya adalah ln Y0. Jadi ln Y sama dengan KT tambah ln Y0. Kalau kita inverskan menjadi Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Jadi fungsi yang memenuhi dy per dt sama dengan ky adalah Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Fungsi eksponensial. Jadi model Y sama dengan Y0 dikali X pangkat KT dapat kita digunakan untuk memprediksi pertumbuhan. Contoh soalnya adalah banyak bakteri bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan sebesar 10.000 pada tengah hari dan 40.000 2 jam kemudian. Prediksilah berapa banyak bakteri pada pukul 5 sore. Kita misalkan populasi mula-mula yaitu Y0 sama dengan 10.000. Y2 yaitu Y pada saat setelah 2 jam adalah 40.000, di mana T adalah 2. Yang ditanya adalah Y pada saat pukul 5 sore atau Y sama 5 jam. Kan fungsi dapatkan yaitu Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Y-nya adalah 40.000. Kita misalkan T-nya itu adalah 2. Maka Y sama dengan 40.000 adalah sama dengan 10.000 E pangkat 2K. 2-nya kita substitusi pada T. Kita sederhanakan 40.000 dibagi 10.000 menjadi 4 sama dengan E pangkat 2K. Kita inverskan menjadi 2K sama dengan ln 4. Disederhanakan menjadi K sama dengan ln 2. Y sama dengan Y0 pangkat dikali E pangkat KT. Maka Y kita substitusi Y pada saat pukul 5 sore adalah 10.000 E dikali E pangkat T ln 2. Y saat pukul 5 sore adalah 10.000 dikali 2 pangkat T. T-nya kita jadi menjadi 5. Maka 10.000 dikali 2 pangkat 5 adalah 32.000. Selanjutnya, peluruhan eksponensial. Pada fungsi peluruhan, kita asumsikan laju peluruhan berbanding lurus dengan banyak zat yang tersisa. Berdasarkan model pertumbuhan eksponensial, diperoleh model peluruhan. Sama saja dengan model fungsi pertumbuhan, bedanya adalah K-nya pada saat
kecil dari 0. Contoh soal. Karbon 14 meluruh dengan laju berbanding lurus dengan banyak zat setiap saat. Waktu paruh zat ini adalah 5.730 tahun. Waktu paruh itu adalah waktu saat banyak zat tersisa setengah. Jadi, jika mula-mula terdapat 10 gram karbon 14, maka setelah 5.730 tahun akan terdapat 5 gram karbon 14. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa banyak tersisa setelah 2.000 tahun. Kita akan menggunakan fungsi Y sama dengan Y0 dikali X pangkat K. Kita akan menggunakan T saat paruh, yaitu saat zat tersisa setengah. T-nya kita substitusi dengan 5.730 tahun, maka Y-nya yang 10 gram tadi menjadi 5 gram. Jadi 5 sama dengan 10 dikali E pangkat 5.730 K. Kita inverskan jadi 5.730 K sama dengan ln setengah. Kita akan mencari nilai K. Nilai K adalah min 1 per 5.730 ln 2. Sama dengan didapatkan hasilnya minus. Y sama dengan Y0 pangkat Y0 dikali E. Y sama dengan 10 sebagai Y0 atau populasi mula sebagai berikut, didapatkan hasil hampir sama dengan 7,85 gram. Selanjutnya kita akan membahas hukum pendinginan Newton. Pada hukum ini diasumsikan laju pertumbuhan suhu berbanding lurus dengan selisih suhu benda dan suhu lingkungan. Suhu benda lebih panas daripada suhu lingkungan, maka dari itu terjadi pendinginan. Misalkan T1 suhu lingkungan, maka dt besar per dt kecil berbanding lurus dengan T dikurang T1. Dengan dt besar per dt kecil sama dengan K dikali T dikurang T1 untuk satu konstanta K. Sama saja dengan fungsi awal tadi, tapi bedanya Y diganti menjadi T dikurang T1. Kita misalkan T kurang T1 itu adalah F. dt besar per dt kecil sama dengan ds per dt. Jadi ds per dt adalah K dikali T kurang T1 atau K dikali S. S sama dengan S0 atau suhu mula-mula dikali E pangkat KT. S adalah T kurang T1 sama dengan T0 dikurang T1 dikali E pangkat KT. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sepotong roti dikeluarkan dari oven pada suhu 350 derajat F dan didinginkan pada ruangan dengan suhu 70 derajat F. Suhu roti turun menjadi 250 derajat F setelah 1 jam. Berapa suhu roti 3 jam setelah roti keluar dari oven? T0-nya atau suhu mula-mula adalah 350. T1 yaitu suhu setelah didinginkan adalah 70 derajat. T sama dengan 250 dengan T sama dengan 1. T dikurang T1 sama dengan T0 dikurang T1 dikali E pangkat KT. T dikurang T1-nya adalah 250 dikurang 70. 250 itu adalah suhu roti, T1 itu adalah suhu lingkungan. 250 dikurang 70 sama dengan 350 dikurang 70 dikali E pangkat K. 250 dikurang 70 sama dengan 350 dikurang 70 E pangkat K. Maka didapatkan hasil 180 sama dengan 280 dikali E pangkat K. Kita inverskan menjadi K sama dengan ln 180 per 280. Sama dengan hampir sama nilainya dengan nilainya sebagai berikut. Suhu roti 3 jam setelah roti keluar dari oven adalah T sama dengan T3, T dikurang T1 sama dengan T0 kurang T1. Kita ganti
K-nya menjadi min 0,44183 dan T-nya menjadi 3. Maka T kurang 70 sama dengan 280 dikali E pangkat 3 dikurang 0,44183 sama dengan T sama dengan 70 ditambah 280 E pangkat sekian, hampir sama dengan nilainya dengan 144,4 derajat F. Kesimpulan, model pertumbuhan eksponensial dapat kita modelkan dengan Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT dengan K-nya besar dari 0. Model peluruhan eksponensial dapat kita simbolkan dengan Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT dengan K kecil dari 0. Model hukum perbandingan Newton atau hukum pendinginan dapat kita misalkan dengan T kurang T1 sama dengan T0 dikurang T1 dikali E pangkat KT. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ada, Mut. Silakan. Siapa nih nampak? Dile mau tanya, Mut, yang soalnya itu, Mut. Soalnya Nah, kan kita ada tuh lihat EK yang terakhir 180 sama dengan 280 pangkat K tuh. Nah, di sini kan ada kita cari K, K-nya dapat in 180 per 280. Nah, untuk fungsi E itu sendiri apa, Mod? Kenapa bisa kita ubah menjadi ln 180 per 280? Sekian, Mod. pelan 180 280. Bentar ya. Apa suara Lele jelas sana, Mod? Jelas lihat. Kan kalau kita lihat pada pada sini ya, pada sini ada. Kan 180 sama dengan 280 dikali E pangkat K. Jadi E pangkat K-nya adalah 180 per 280. Itu nilai E pangkat K. Sedangkan kita akan mencari nilai K. Maka untuk mengubah E pangkat K menjadi K, kita lenkan 180 per 280. Dan didapatkan hasil ln 180 per 280 hampir sama dengan min 0,44183. Begitu lihat langkahnya, apakah bisa dapat dipahami? Bisa, Mod, bisa. Makasih, Mod. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, perkenalkan. Saya Mutiara Aliantasya, NIM 21029166 akan melanjutkan materi yang ketiga. Udah kelihatan, teman-teman? Udah. Sudah. Baiklah, materi kita selanjutnya, fungsi inverse trigonometry discrete. Baiklah, inverse sinus dan cosinus. Agar sinus dan cosinus memiliki inverse, maka kita perlu membatasi daerah domain dan fungsi tersebut. Maka bisa kita lihat dari grafiknya. Yang pertama, grafik Y sama dengan cos X. Selanjutnya, Y sama dengan cos inverse cos dari X. Selanjutnya, Y sama dengan sin X. Dan Y sama dengan inverse sin X. Untuk memperoleh inverse dari sinus dan cosinus, kita batasi daerah asal dengan V min V per 2 dan V per 2. Dan 0, V secara berurutan, maka X sama dengan sin inverse sin Y, maka Y sama dengan sin X. Untuk X besar dari V per 2 dan kecil sama dari V per 2. Baiklah, lambang arsin digunakan untuk inverse sin dan arcos untuk inverse cos. Arsin dapat dibaca sebagai sudut dari sinus. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, hitunglah inverse sin dari akar 2 per 2. Maka kita dapatkan hasilnya V per 4. Itu kita dapatkan dari rumus sebelumnya, yaitu X sama dengan inverse sin Y, maka Y sama dengan sin X. Untuk itu, kita ibaratkan Y sama dengan inverse sin dari akar 2 per 2, maka Y sama dengan sin X. Sin X-nya itu akar 2 per 2, maka sin dari setengah akar 2 itu kan 30. Maka 140, sin dari setengah akar 2 itu kan 45, jadi 100 V per 4 itu sama dengan 45. Begitu juga selanjutnya, B inverse cos dari min setengah, maka hasilnya 2V per 3, dan selanjutnya cos kali inverse cos 0,6 sama dengan 0,6, dan inverse sin dari sin 3V per 2 sama dengan min V per 2. Selanjutnya, inverse tangan dan sekant. Pada gambar di bawah ini terlihat grafik fungsi tangan dengan daerah asal sebagai grafiknya sebagai berikut. Definisi untuk inverse tersebut yaitu untuk memperoleh inverse tangan dan sekant, kita batasi daerah asal dengan min V per 2, V per 2, dan 0, V per 2 gabung V per 2, V. Untuk fungsi tangan dan sekant, maka X sama dengan inverse tan Y menjadi Y sama dengan tan X. Untuk
min V per X besar dari min V per 2 dan kecil sama dari V per 2. X sama dengan inverse sec Y menjadi Y sama dengan sec X. Untuk X besar sama dari 0 dan kecil sama dari V. Untuk X tidak sama dengan V per 2. Kita masuk contoh, hitunglah inverse tan dari 1, yaitu V per 4. Dan yang B, inverse tan dari min akar 3, yaitu min V per 3. Selanjutnya, inverse sec dari min 1, yaitu inverse sama dengan inverse cos min, atau sama dengan V. Dan selanjutnya yang D, inverse sec 2 sama dengan inverse cos setengah, yaitu V per 3. Dan perlu kita ingat, inverse sec Y sama dengan inverse cos 1 per Y. Selanjutnya, rumus identitas pada segitiga. Yang pertama, sin inverse cos X sama dengan akar 1 per X kuadrat. Bisa kita lihat segitiganya di samping. Dan yang kedua, cos inverse sin X, yaitu akar 1 kurang X kuadrat. Yang ketiga, sec kali inverse tan X sama dengan akar 1 tambah X kuadrat. Selanjutnya, cos inverse sin X sama dengan akar X kuadrat kurang 1 jika X besar sama 1 dan min akar X kuadrat kurang 1 jika X kecil sama dari min 1. Buktinya, ingat rumus identitas sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jika theta besar sama dari 0, kecil sama dari V, maka sin theta sama dengan akar 1 kurang cos kuadrat theta. Maka kita pandang tetanya sama dengan inverse cos X dengan menggunakan fakta bahwa cos inverse cos X sama dengan X. Sehingga sin inverse cos X sama dengan akar 1 kurang cos kuadrat inverse cos X. Menjadi akar 1 kurang cos kuadrat inverse cos X, akar 1 kurang X kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan sin 2 inverse cos dari 2 per 3. Mari kita ingat solusinya, yaitu dengan mengingat rumus identitas sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Maka sin 2 inverse cos dari 2 per 3 sama dengan 2 sin inverse cos 2 per 3 kali cos inverse cos 2 per 3 sama dengan 2 akar 1 kurang 2 per 3 dipangkatkan 2 dikali 2 per 3 sama dengan 4 akar 5 per 9. Selanjutnya, turunan fungsi trigonometri. Dx turunan dari sin X sama dengan cos X, turunan dari tan X sama dengan sec kuadrat X, turunan dari sec X sama dengan sec X tan X, turunan dari cos X sama dengan min sin X, turunan dari kotangen X sama dengan min cosec kuadrat X, dan turunan kosekan X sama dengan min kosekan kali kotangen X. Bisa juga digunakan aturan Tai untuk turunan dari fungsi trigonometri. Misalkan U sama dengan Fx. Dapat diturunkan, maka dx atau turunan Cx sama dengan
cos X kali dx U. Inverse yang selanjutnya inverse fungsi trigonometri. dx inverse X sama dengan 1 per akar 1 kurang X kuadrat untuk X besar dari min 1 dan kecil dari 1. dx inverse cos dari X sama dengan min 1 per akar 1 kurang X kuadrat untuk min 1 untuk X besar dari min 1 dan kecil dari 1. dx inverse tan X sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat. Dan selanjutnya dx dari inverse sec X sama dengan 1 per mutlak X kali akar X kuadrat kurang 1 untuk mutlak X besar dari 1. Selanjutnya, untuk pembuktiannya, misalkan Y sama dengan inverse sin X, maka X sama dengan sin Y. Turunkan persamaan terhadap X dengan menggunakan aturan rantai, maka 1 sama dengan cos Y, dx Y sama dengan, yaitu 1 sama dengan cos inverse sin X kali dx inverse sin Y, X. Maka menjadi 1 sama dengan akar 1 kurang X kuadrat kali dx inverse sin X menjadi, maka dx dari inverse sin X yaitu 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Selanjutnya, contoh untuk dx inverse sin dari 3x kurang 1. Solusinya, dx inverse sin dari 3x kurang 1 yaitu 1 per akar 1 kurang 3x kurang 1 kuadrat. Kita ingat rumus sebelumnya. Dikali dx dari 3x kurang 1 sama dengan 3 per akar 1 kurang 3x kurang 1 kuadrat. Menjadi 3 per akar 9x kuadrat tambah 6x. Maka setiap formula turunan menghasilkan formula integral, sehingga integral 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx sama dengan inverse sin x tambah c. Integral 1 per 1 tambah x kuadrat dx sama dengan inverse tan x tambah c. Dan integral 1 per x akar x kuadrat kurang 1 dx sama dengan inverse sec mutlak x tambah c. Dari formula integral dapat disederhanakan menjadi integral 1 tambah akar a kuadrat kurang x kuadrat dx sama dengan sin sama dengan inverse sin dari x per a tambah c. Dan integral 1 per a kuadrat tambah x kuadrat dx sama dengan setengah inverse tan dari x per a tambah c. Selanjutnya, integral dari 1 per x akar x kuadrat kurang a kuadrat dari dx sama dengan setengah inverse sec dari mutlak x per a tambah c. Selanjutnya contoh untuk rumus sebelumnya. Tentukan integral dari integral 1 per akar 4 x 4 kurang x kuadrat dari 0 sampai 1 dx. Solusinya integral 1 per akar 4 kurang x kuadrat dari 0 menuju 1 dan dx sama dengan inverse sin x per 2 0 menuju 1 sama dengan inverse sin setengah kurang inverse sin 0 menjadi V per 6 kurang 0 yaitu V per 6. Yang kedua, tentukan integral 3 per akar 5 kurang 9x kuadrat dx. Solusinya, yang pertama kita ingat integral du per akar a kuadrat kurang u kuadrat itu misal u sama dengan 3x sehingga du sama dengan 3 dx. Maka integral 3 per
akar 5 kurang 9x kuadrat dx sama dengan integral 1 per akar 4 kurang u kuadrat du. Sama dengan inverse sin u per akar 5 tambah c. Sama dengan inverse sin 3x per akar 5 tambah c. Sekian materinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Bu. Tiara, Iya, ya, Pak Yadam. itu kan tadi ada ini grafik itu cara bacanya gimana? Yang grafik tadi slide 6 kalau nggak salah. Oh iya, slide 6. Iya ini kan itu grafiknya beda-beda itu. Kalau menurut yang saya pikirin, kita cari dulu. Kita bisa kita misalin kalau seandainya X-nya itu berapa ya? Kita cari nilai X atau Y-nya dulu, baru kita masukkan ke titik-titiknya, terus baru bisa dibaca. Atau apakah ada yang lebih paham tentang grafik ini? Menurut saya gitu sih, Dam. Kalau seandainya dia grafiknya tuh di atas, berarti nanti nilainya positif. Terus kalau seandainya grafiknya di bawah, ntar nilainya negatif. Gimana teman-teman, ada nggak yang lebih paham atau mau nanggapi lagi? Kayaknya udah, Rah. Lanjut aja lagi, Nak. Ya, segitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, kita tutup aja. Kira Ya.
Sekian ya, presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau dalam hal presentasi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa lagi, teman-teman? Adam. Iya, Adam. Udah selesai 4 materinya? Bu stop screen lagi? Belum? Satu materi lagi, Bu. Ada satu lagi, Bu. Silakan dilanjut. Bentar, Bu. Ini belum bisa share screen. Udah kelihatan belum? Udah ada. Oke, perkenalkan nama saya Adam Beka Saputra. Saya akan menjelaskan fungsi hiperbolik. Sebelum kita masuk ke materi, fungsi hiperbolik itu adalah salah satu hasil kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Fungsi hiperbolik kombinasi tertentu dari e pangkat x dan e pangkat min x sering terjadi sehingga diberi nama khusus yaitu fungsi hiperbolik. Definisi fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik sinus, kosinus, dan 4 fungsi lainnya didefinisikan sebagai berikut. Sin hx sama dengan f pangkat x dikurang f pangkat min x per 2. Tan hx sama dengan sin hx per cos hx. Second, hx sama dengan 1 per cos hx. Cos hx sama dengan e pangkat x plus
E pangkat min X per 2. Kotan HX sama dengan cos HX per sin HX. Cosec HX sama dengan 1 per sin HX. Identitas dasar dari fungsi hiperbolik. Cos H kuadrat X dikurang sin H kuadrat X sama dengan 1. Fungsi trigonometri erat kaitannya fungsi lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Fungsi hiperbolik dari fungsi hiperbola X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 1. Turunan fungsi hiperbolik. Kita dapat menentukan dx sin hx dan dx cos hx secara langsung dari definisi dx sin hx sama dengan dx dalam kurung e pangkat x dikurang e pangkat min x per 2 sama dengan e pangkat x plus e pangkat min x per 2 sama dengan cos hx. Dx cos hx sama dengan dx dalam kurung e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2 sama dengan e pangkat x dikurang e pangkat min x per 2 sama dengan sin hx. Teorema dx sin hx sama dengan cos hx. Dx tan hx sama dengan secant h kuadrat x. Dx secant hx sama dengan min secant hx dikali tangen hx. Dx cos hx sama dengan sin hx. Dx kotan hx sama dengan min cosec h kuadrat x. Dx cosec x sama dengan min cosec hx dikali kotan hx. Contoh, tentukan dx tan h dikali sin x. Solusi, dx tan h dikali sin x sama dengan secant h kuadrat dikali sin x. Dx sin x sama dengan cos x dikali secant h kuadrat dikali sin x. Tentukan dx cos h kuadrat dalam kurung 3x min 1. Solusi, dx cos h kuadrat dikali 3x min 1 sama dengan 2 cos h dalam kurung 3x min 1 kali dx cos h dalam kurung 3x min 1 sama dengan 2 cos h dalam kurung 3x min 1 sin h dalam kurung 3x min 1 kali dx dalam kurung 3x min 1 sama dengan 6 cos h dalam kurung 3x min 1 dikali sin h dalam kurung 3x min 1. Karena fungsi hiperbolik didefinisikan dalam bentuk ex, e pangkat x, dan e pangkat min x, maka invers fungsi hiperbolik bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma natural. Invers sin h x sama dengan ln dalam kurung x ditambah akar x kuadrat ditambah 1. Invers cos h x sama dengan ln dalam kurung x ditambah akar x kuadrat min 1, di mana x lebih besar sama dengan dari 1. Tan invers tan hx sama dengan setengah ln 1 tambah x per 1 kurang x, di mana x lebih besar dari 1 dan kurang dari lebih besar dari min 1 dan kurang dari 1. Invers secant hx sama dengan ln dalam kurung 1 ditambah akar 1 kurang x kuadrat per x, di mana x lebih besar dari 0 dan kurang sama dengan 1. Turunan dari fungsi hiperbolik. Dx sin h dx invers sin h x sama dengan 1 per akar x kuadrat ditambah 1. Dx invers cos hx sama dengan 1 per akar x kuadrat dikurang 1, di mana x lebih dari 1. Dx invers tan hx sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat, di mana x lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Dx invers secant hx sama dengan min 1 per x
dikali akar 1 dikurang X kuadrat, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Contoh, tunjukkan bahwa dx inverse sin hx sama dengan 1 per akar X kuadrat ditambah 1 dengan dua metode yang berbeda. Solusi. Metode 1, misal Y sama dengan inverse sin hx, sehingga X sama dengan sin hy, turunkan kedua ruas terhadap X. 1 sama dengan cos Y dxy. dxy sama dengan 1 per cos hy, sama dengan 1 per akar 1 ditambah sin h kuadrat y, sama dengan 1 per akar 1 ditambah x kuadrat. Jadi, dx inverse sin hx sama dengan 1 per akar x kuadrat ditambah 1. Metode 2, menggunakan ekspresi logaritma dari inverse sin hx. dx inverse sin hx sama dengan dx dalam kurung ln dalam kurung x tambah akar x kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 per x ditambah akar x kuadrat ditambah 1 kali dx dalam kurung x ditambah akar x kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 per x ditambah akar x kuadrat ditambah 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 2x per 2 akar x kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 per x ditambah akar x kuadrat tambah 1 dikali dalam kurung 1 ditambah x per akar x kuadrat ditambah 1. Karena tadi duanya sama, ada 2 di atas dan di bawah, jadi duanya dihilangin, dicoret. Sama dengan 1 per x ditambah akar x kuadrat ditambah 1 dikali x ditambah akar x kuadrat ditambah 1 per akar x kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 per akar 1 ditambah x kuadrat. Karena itu yang atas itu ada x tambah akar x kuadrat tambah 1, di bawahnya juga ada, jadi bisa kita coret. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Atau udah? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita sudahkan saja untuk pembahasan materi hari ini. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu stop ya. Nanti Kamis insya Allah itu tanggal 2 sampai tanggal 3 ternyata acaranya. Kamis kita ini kan ya. Kita review dari yang sebelum-sebelumnya. Dari yang setelah Riman ya. Ibu end meeting ya. Terima kasih mahasiswa semua. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu.